Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kita ngukur luasnya sebuah permukaan? Misalnya permukaan meja. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal konsep luas. Dan kita mulai dari benda-benda yang ada di sekitar kita aja ya. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin di depan kamu ada meja ini. Nggak ada penggaris, nggak ada meteran. Kira-kira gimana kamu bakal tahu ukurannya? Pakai apa ya? Coba deh pikirin sebentar. Nah, ini nih masalah yang lagi dipikirin sama Helen. Dia punya 2 meja, yang satu meja lipat kecil, satunya lagi meja guru. Kelihatan banget kan beda ukurannya? Tapi seberapa jauh sih bedanya? Itu dia pertanyaan utamanya. Buat ngejawab itu, Helen punya ide yang kreatif banget. Gimana kalau kita ngukurnya pakai barang-barang yang ada di dekat kita aja? Yuk kita lihat gimana caranya. Ide pertamanya Helen, dia coba tutupin semua permukaan mejanya pakai lembaran uang kertas. Bener-bener ditutup rapat, nggak boleh ada celah sedikit pun. Tujuannya simpel, mau lihat butuh berapa lembar uang sih buat nutupin meja itu sampai penuh. Nah, ini kuncinya. Setiap lembar uang kertas ini kita sebut aja sebagai satu satuan luas. Ini jadi alat ukur pertama kita. Terus hasilnya gimana? Setelah seluruh meja kecil itu ketutup, ternyata pas banget butuh 8 lembar uang kertas. Jadi bisa kita bilang, luas meja kecil itu 8 satuan uang kertas. Gampang kan? Tapi gimana kalau alat ukurnya kita ganti? Helen nyoba lagi nih. Kali ini dia pakai kertas origami yang bentuknya persegi. Caranya sama persis, tutupin seluruh permukaan meja sampai nggak ada celah. Loh, tunggu dulu. Kok sekarang hasilnya 4? Meja yang sama persis, sekarang luasnya jadi 4 satuan kertas origami. Angkanya beda. Ini aneh, ada apa ya? Disinilah misterinya dimulai. Mejanya kan nggak berubah ukuran, tapi kok hasil pengukuran kita jadi beda? Ini semacam teka-teki yang harus kita pecahkan, biar kita benar-benar ngerti cara kerja luas. Coba deh kita lihat perbandingannya. Pakai uang kertas, dapatnya 8. Pakai kertas origami, dapatnya 4. Padahal mejanya itu-itu aja. Ini artinya ada yang kurang pas sama cara ngukur kita nih. Nah, ini pertanyaan paling pentingnya. Kalau barangnya sama, ukurannya kan harusnya sama juga dong. Jadi, kenapa hasilnya bisa beda gini? Dan ini dia jawabannya. Ya, jelas aja. Ukuran selembar uang kertas kan beda sama ukuran selembar kertas origami. Jadi, satuan yang kita pakai itu ukurannya nggak sama, nggak konsisten. Nah, masalah ini justru membawa kita ke solusi yang penting banget dalam dunia pengukuran. Kita butuh sebuah satuan yang standar yang bisa dipegang dan diandalkan semua orang. Solusinya itu namanya satuan baku. Maksudnya apa? Ini adalah satuan ukuran yang udah disepakati sama buat semua orang, dimanapun mereka berada. Jadi, siapapun yang ngukur, kapanpun ngukurnya, hasilnya bakal sama terus, konsisten. Dan ini dia pahlawan kita. Satu persegi kecil yang sempurna. Tiap sisinya panjangnya pas 1 cm. Luasnya? Ya tinggal kita kalikan aja sisi sama sisinya. 1 cm dikali 1 cm, hasilnya 1 cm persegi. Atau biasa kita tulis 1 cm kuadrat. Nah, ini dia standar yang dipakai di seluruh dunia. Dengan adanya satuan baku ini, definisi luas jadi jauh lebih gampang. Luas itu, ya tinggal hitung aja ada berapa banyak kotak 1 cm persegi yang kita butuhin buat menutupi sebuah bidang sampai penuh. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita latihan. Yuk kita coba langsung apa yang barusan kita pelajari. Coba perhatikan bentuk yang ada di layar ini. Bentuk ini udah dibagi-bagi jadi kotak-kotak persegi yang ukurannya sama semua. Anggap aja tiap kotak itu luasnya 1 cm kuadrat. Tugas kamu gampang banget. Tinggal hitung aja ada berapa total kotak yang ada di dalam bentuk itu. Coba deh luangkan waktu sebentar buat ngitung. Gimana? Udah ketemu? Jawabannya adalah 13. Betul, ada 13 kotak persegi. Artinya, luas bangun itu adalah 13 cm persegi. Keren banget kan? Siapapun yang ngitung, dimanapun, jawabannya pasti sama. Oke, jadi apa aja nih yang udah kita pelajari? Pertama, luas itu ukuran permukaan datar. Kedua, pakai benda yang ukurannya beda-beda atau satuan tidak baku, itu bisa bikin pusing karena hasilnya ganti-ganti. Makanya, kita perlu yang namanya satuan baku. Contohnya, sentimeter persegi. Itulah kuncinya biar hasil ukuran kita selalu pas dan sama buat semua orang. Nah, sebagai penutup,
Coba deh, sekarang kamu lihat sekeliling ruanganmu. Ada buku, layar HP, atau selembar kertas. Coba bayangin, dengan konsep kotak-kotak persegi tadi, gimana ya cara kamu mulai mengukur luasnya? Nah, itu dia langkah pertama buat melihat dunia layaknya seorang ahli matematika.